Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama saya Ibu Agus Trinawati. Di video kali ini kita akan mempelajari bab ke-1, pola bilangan, video kedua, subbab pola dan suku-suku barisan bilangan. Di video pertama dari bab ke-1, pola bilangan ini, Ibu sudah memaparkan peta konsep, di mana di sana untuk video pembelajaran dari bab ke-1, pola bilangan dibagi menjadi 4 video pembelajaran. Video pembelajaran pertama sudah Ananda pelajari tentang pola barisan konfigurasi objek. Jika ada Ananda yang belum mempelajarinya, silakan dapat Ananda pelajari. Link videonya Ibu cantumkan di deskripsi video ini. Kemudian di video kedua ini kita akan mempelajari subbab kedua, yaitu pola dan suku-suku barisan bilangan. Kemudian video ketiga tentang barisan dan deret aritmatika, dan video keempatnya tentang barisan dan deret geometri. Untuk video ketiga dan keempat dapat Ananda pelajari. Setelah mempelajari video kedua ini, link videonya juga Ibu cantumkan di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan. Video kedua, subbab pola dan suku-suku barisan bilangan dari bab ke-1, pola bilangan. Di mana di video kedua ini kita akan mempelajari pengertian barisan bilangan, beberapa contoh aturan barisan bilangan, dan menemukan rumus suku ke N atau dilambangkan dengan UN. U-nya huruf besar, kemudian N-nya huruf kecil, itu lambangnya. Setelah mempelajari video ini, Ananda diharapkan dapat memahami pengertian barisan bilangan. Kemudian dapat memahami contoh aturan barisan bilangan. Dan yang ketiga, dapat menemukan rumus suku ke N. Apakah barisan bilangan itu? Mari kita pelajari bersama. Ingat, pada video pertama dari bab ke-1 pola bilangan sudah disampaikan barisan bilangan di sana diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Perhatikan barisan bilangan berikut. Yang A, 1, 3, 5, 7. 1 ini adalah suku pertama, 3 ini suku kedua, 5 ini suku ketiga, kemudian 7 ini suku keempat. Bilangan 1, 3, 5, 7 ini adalah barisan bilangan di mana dia memiliki 4 suku karena terdiri dari 4 suku tadi. Kemudian barisan ini akan memiliki rumus suku ke N, ya. Kemudian yang B, 2, 4, 6, 8, dan 10. Suku pertamanya adalah 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, dan suku kelimanya 10. 2, 4, 6, 8, dan 10 ini adalah barisan yang terdiri dari 5 suku. Dan barisan ini juga akan memiliki rumus suku ke N. Kemudian yang ketiga, ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. 3 adalah suku pertama, 6 adalah suku kedua, 9 adalah suku ketiga, 12 adalah suku keempat, 15 adalah suku kelima, dan seterusnya. Barisan ini 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya, dia adalah barisan yang memiliki suku tak hingga. Mengapa? Karena di sini ada dan seterusnya, ya. Bedakan dengan yang A dan B. Tidak ada tanda
dan seterusnya. Barisan ini juga akan memiliki rumus suku ke N atau UN. Bagaimana cara menentukannya? Nanti kita akan pelajari bersama. Dilansir dari Handbook of Mathematics oleh I.N. Bronston dan kawan-kawan, barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu, ya. Sekarang kita pelajari barisan bertingkat 2 seperti apa. Di sini ada 0, 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ingat, barisan itu antar bilangannya dipisahkan oleh tanda koma. 0 menjadi 1 diapakan ya? Oh, ternyata ditambah 1. Kemudian 1 menjadi 3 ditambah 2. Ya. Kemudian 3 menjadi 6 ditambah 3, kemudian 6 menjadi 10 ditambah 4. Nah, sekarang kita lihat lagi pola ininya. 1 menjadi 2 ditambah 1, kemudian 2 menjadi 3 ditambah 1, 3 menjadi 4 ditambah 1. Ya, ininya sudah tetap ya. Nah, di atas polanya berubah ini, makin naik. Kemudian di sini sudah tetap. Nah, inilah yang dikatakan barisan bertingkat 2. 1, 2. Kemudian yang ketiga, barisan bertingkat 3. Kita lihat seperti apa. Di sini ada barisan bilangan 0, 1, 3, 8, 18, 35 dan seterusnya. 0 menjadi 1 berarti ditambah 1. Kemudian 1 menjadi 3 diapakan? Oh, ditambah 2. 3 menjadi 8 ditambah 5. Kemudian 8 menjadi 18 ditambah 10. Kemudian 18 menjadi 35 diapakan ya? Oh, ditambah 17. Nah, sekarang lihat di sini penambahannya makin besar. Tapi belum tetap kan? Kita lihat sampai angkanya tetap. Sekarang 1 menjadi 2 ditambah 1, 2 menjadi 5, oh ditambah 3, kemudian 5 menjadi 10, ditambah 5, kemudian 10 menjadi 17, ditambah 7. Di sini tentu saja dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat. Di sini masih belum tetap juga. Kita lanjutkan. 1 menjadi 3 berarti ditambah 2. 3 menjadi 5 ditambah 2. 5 menjadi 7 juga ditambah 2. Nah, di sini udah tetap ya. Maka inilah yang dikatakan barisan bertingkat 3. 1, 2, 3. 4. Barisan dengan aturan dikali. Di sini terdapat barisan 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. 3 menjadi 6, kita lihat diapakan? Oh, dikali 2. Kemudian 6 menjadi 12 juga dikali 2. 12 menjadi 24 juga dikali 2. Kemudian 24 menjadi 48 juga dikali 2. Nah, ini barisan dengan aturan dikali. Kelima, barisan dengan aturan dipangkatkan. Kita lihat di sini ada barisan 1, 8, 27, 64 dan seterusnya. 1 ini berarti 1 dipangkat 3. Kalau 8, 2 pangkat 3, 27, 3 pangkat 3, kemudian 64, 4 pangkat 3. Sekarang perhatikan ya. Di sini U1, di sininya pangkat 3, ininya 1. Kemudian U2, ininya pangkatnya 3, tetap ya nih 3, 3. Kemudian U3, 3-nya dipangkatkan 3. Kemudian U4, 4-nya dipangkatkan 3. Perhatikan yang tetap di sini ya, dia berpangkat, kemudian ininya adalah sukunya ya.
Keenam, barisan Fibonacci. Leonardo Fibonacci merupakan penemu barisan bilangan, di mana barisan bilangan tersebut diberi nama barisan Fibonacci. Barisan tersebut adalah sebagai berikut: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Di mana aturannya adalah mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Kita lihat, ini suku pertama, ini suku kedua, maka mulai suku ketiga diperoleh dengan menambahkan 2 suku sebelumnya. 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian untuk memperoleh suku keempat, berarti suku ketiga ditambah suku kedua, ya. Untuk memperoleh suku kelima, maka U4 ditambahkan dengan U3, 2 tambah 3. Kemudian mendapatkan 8, berarti 5 ditambah dengan 3. Kemudian mendapatkan 13, berarti 8 ditambah 5. Kemudian untuk mendapatkan 21, berarti 13 ditambah dengan 8. Demikian seterusnya. Masih ingatkah Ananda dengan pola barisan segitiga Pascal pada video ke-1 bab 1 pola bilangan? Jika belum, bisa Ananda pelajari. Link videonya Ibu cantumkan di deskripsi video ini. Di sana kita juga sudah mempelajari, ya, barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, jadi barisan Fibonacci ini terdapat pada bilangan segitiga Pascal. Sekarang lihat, ini adalah barisan bilangan segitiga Pascal yang kita pelajari pada video ke-1. Baris pertamanya terdiri dari 1, dan baris keduanya 1. Ingat, diawali 1 dan diakhiri 1, ya. Baris keduanya 1, 1. Kemudian kita lihat baris ketiga diawali 1 dan diakhiri 1. Kemudian di sini adalah jumlah 2 suku di atasnya ini, ya. Kemudian barisan keempat diawali 1 dan diakhiri 1. Kemudian di sini 1 ditambah 2 adalah 3, 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian barisan kelimanya diawali 1 dan diakhiri 1. Kemudian di sini 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Kemudian barisan ke-6 diawali 1 dan diakhiri 1. 1 ditambah 4 5, 4 ditambah 6 10, 6 ditambah 4 10, 4 ditambah 1 5. Kemudian barisan ketujuhnya kita lihat, ya, baris ketujuhnya diawali 1 dan diakhiri 1. Kemudian di sini 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, 10 ditambah 10 20, 10 ditambah 5 15. Kemudian yang ini 5 ditambah 1 6. Dan baris ke-8 diawali 1 dan diakhiri 1. Kemudian di sini 1 ditambah 6 7, 6 ditambah 15 21, 15 ditambah 20 35, 20 ditambah 15 35, 15 ditambah 6 21, dan 6 ditambah 1 adalah 7, dan seterusnya. Jadi barisan ini bisa diteruskan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, di mana letak barisan Fibonacci-nya? Sekarang kita lihat. Ya, lihat ini yang terkena anak panah merah. Ini kita jumlahkan 1, ya. Kemudian anak panah berikutnya yang dilewati oleh anak panah merah ini 1. Kemudian kita lihat lagi anak panah yang ketiga yang dilewatinya ada 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian anak panah yang keempat kita lihat bilangan yang dilewatinya di sini ada 1, kemudian kita tambahkan dengan 2 menjadi 3, ya. Dan kita lihat lagi yang kelimanya,
Anak panah yang kelima yang dilewatinya ada angka 1, kemudian angka 3 ditambahkan jadi 4, kemudian ditambahkan lagi 1 ini menjadi 5. Kemudian yang keenam, lihat anak panah yang merah ini melewati angka 1, kemudian 4 ditambahkan jadi 5, melewati lagi 3 ditambahkan menjadi 8 ya. Anak panah merah berikutnya lagi, perhatikan. Di sini dia melewati 1, melewati lagi 5 ditambahkan menjadi 6. Melewati lagi 6 berarti menjadi 12. Kemudian melewati lagi 1 berarti menjadi 13 ya. Kemudian anak panah berikutnya, lihat dia melewati angka 1, kemudian angka 6, jumlahkan ya 7. Kemudian melewati lagi 10, jumlahkan ya 17. Kemudian melewati lagi 4, jumlahkan lagi menjadi 21. Demikian seterusnya. Di sini juga bisa nanti dibuat sesuai dengan kebutuhan, diperlukannya sampai dengan berapa. Nah, inilah yang dikatakan barisan Fibonacci yang tadi ya. Ini proses ketemunya barisan bilangan Fibonacci. Jadi barisan bilangan Fibonacci itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, menemukan rumus suku ke N atau dilambangkan dengan UN. U-nya besar, N-nya kecil dari suatu barisan bilangan. Bagaimana cara menentukannya? Prinsip dasar untuk menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke 1, kemudian bilangan 2 dengan suku kedua, dan bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya ya. Seperti itu, kita mencari kaitannya. Contoh pertama kita lihat barisan bilangan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Suku ke satunya adalah 2. Kita lihat 2 ini, kita lihat di sini ya. Oh, bisa menjadi 2 pangkat 1. Kemudian U2-nya adalah 4. Berarti kaitkan 2 ini. Kalau tadi di sini mengaitkan 1 ya. Supaya menjadi 2, berarti di sini adalah 2 pangkat 1. Kemudian di sini 4. U-nya adalah 2, suku kedua. Kita lihat. Diapakan 2? Oh, 2 dipangkatkan 2. Itu menjadi 4. Lihat yang bergerak di sini ininya ya, pangkatnya ya. 1, 1, 2, 2. Nah, kemudian 8, suku ketiganya. Supaya muncul ada angka 3, diapakan ya? Oh, ternyata 2-nya dipangkatkan 3, itu hasilnya 8. Nah, sudah mulai terlihat polanya. Hubungan 1 dengan suku ke 1, kemudian hubungan 2 dengan suku kedua, kemudian hubungan 3 dengan suku ketiga. Dan kita lihat lagi hubungan 4 dengan suku keempat. Diapakan berarti ini supaya dapat 16, tapi ada kaitannya dengan angka 4. Oh, ternyata 2 dipangkatkan 4. Nah, jadi bilangan ini tersusun menurut aturan tertentu dengan pola yang tetap. Polanya apa? Polanya adalah 2 dipangkatkan dengan ininya tadi, jika 1 pangkat 1, jika 2 pangkat 2, jika 3 pangkat 3, jika 4 pangkat 4. Jadi rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini 2-nya tetap, kemudian yang bergerak adalah N-nya. Jika N-nya 1, 1, N-nya 2, 2, N-nya 3, 3, N-nya 4, 4 ya. Bisa dipahami Ananda? Ya, mudah bukan? Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Masih ingatkah Ananda barisan bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan segitiga,
persegi panjang, persegi, dan segitiga Paskal pada video pertama dari bab ke-1 pola bilangan ini. Ya, masih ingat? Coba mari kita tentukan bersama rumus suku ke N untuk barisan bilangan-bilangan tersebut. Yang pertama, rumus suku ke N untuk barisan bilangan asli. Di mana bilangan asli di sana kita sudah peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita lihat kaitan 1 dengan suku ke satunya apa? 1, kemudian 2, kemudian 3, suku ketiganya 3, kemudian suku keempat, U4-nya 4, suku kelima, U5-nya 5, suku keenam, U6-nya 6. Nah, perhatikan di sini keterkaitan 1 dengan suku ke 1. Ditulis 1. Keterkaitan 2 dengan suku kedua. 2. Kemudian keterkaitan 3 dengan suku 3. 3. Keterkaitan 4 dengan suku keempat. 4. Keterkaitan 5 dengan suku kelima. 5. Keterkaitan 6 dengan suku ke-6. 6. Berarti di sini nilainya adalah N-nya itu sendiri kan? Iya. Ketika N-nya 1 di sini 1, N-nya 2 sini 2, N-nya 3 sini 3, N-nya 4 dia 4 dan seterusnya. Jadi rumus suku ke N barisan bilangan asli adalah UN sama dengan N. Ya. UN-nya adalah sama dengan N itu sendiri. N-nya 1 dia 1. N-nya 2 dia 2, N-nya 3 dia 3 dan seterusnya. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan yang kedua, rumus suku ke N barisan bilangan ganjil. Di sini bilangan ganjil kita ambil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Bagaimana rumus suku ke N-nya? Mari kita tentukan bersama. U1 adalah 1, kita lihat keterkaitan 1 dengan suku ke 1. Ternyata 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikurang 1 diperoleh 1. Kemudian keterkaitan 2 dengan suku kedua, 3 ini bagaimana? 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikurang 1 adalah 3. Perhatikan di sini 1, 1. Di sininya juga 1. Ketika U2 di sininya 2, maka ini 2 ya. Ini tetap 1 ya. Kemudian keterkaitan 3 dengan 5. Keterkaitan 3 dengan suku ketiga yaitu 5. Diapakan ya? Kita lihat tetap 2 di sini sama, ini juga 2, ini juga 2, ininya juga 1, juga 1. Di sininya 3. 2 kali 3 6, 6 dikurang 1 5. Kita coba lagi apakah juga berlaku keterkaitan 4 dengan suku keempat 7 ini dengan pola pada suku sebelumnya. 2 dikali 4 8, 8 dikurang 1 7. Kita uji lagi untuk suku kelimanya yang 9 ini keterkaitan 5 dengan 9. Apakah juga berlaku? 2 dikali 5 adalah 10, 10 dikurang 1 9. Kemudian yang selanjutnya 11, keterkaitan 6 dengan 11 diapakan? Apakah juga berlaku ini? 2 dikali 6 12 dikurang 1 11. Berarti pola ini adalah rumus suku ke N-nya. Apabila ini tidak berlaku untuk satu saja dari barisan yang ditanyakan, maka itu bukan rumus suku ke N-nya. Harus kita tentukan yang lainnya lagi. Karena ini berlaku, maka rumus suku ke N untuk barisan bilangan ganjil adalah
UN sama dengan 2 kali N min 1. Perhatikan di sini 2-nya tetap. Maka tulis 2. Kemudian yang berubahnya adalah ininya, pengalinya. Ketika U1, 1, U2, 2, U3, 3, U4, 4 dan seterusnya. Maka di sini kita ganti dengan N, yang bergerak itu N. Kemudian pengurangnya tetap semuanya adalah 1. Inilah rumus suku ke N untuk barisan bilangan ganjil. Bagaimana? Bisa dipahami Ananda? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. C. Rumus suku ke N barisan bilangan genap. Bilangan genapnya kita ambil 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Sekarang kita lihat keterkaitan 1 dengan suku ke 1, 2 ini apa? Oh, 2 dikali 1. Kemudian kita lihat keterkaitan 2 dengan suku kedua 4 ini diapakan? Oh, 2 dikali 2. Kemudian keterkaitan 3 dengan suku ketiganya 6 ini apa ya? Oh, 2 kali 3. Mulai nampak Ananda polanya? Lihat 2-nya tetap. Kemudian pengalinya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Apakah berlaku untuk seterusnya? Jika berlaku, maka inilah pola suku ke N-nya atau rumus suku ke N-nya. Kita lanjutkan. Keterkaitan 4 dengan suku keempatnya 8. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian keterkaitan 5 dengan suku kelimanya 10. Diapakan ya 5 ini sehingga jadi 10? Oh, juga dikali 2. Kemudian suku ke-6-nya keterkaitan 6 dengan suku ke-6 yaitu 12. Diapakan? Juga dikali 6. Perhatikan di sini 2-nya tetap. Kemudian pengalinya bergerak sesuai dengan suku ke-nya. Suku ke-1, 1, suku ke-2, 2, suku ke-3, 3, suku ke-4, 4 dan seterusnya. Jadi, rumus suku ke N untuk barisan bilangan genap adalah 2. Tulis 2. Pengalinya adalah N. N-nya yang bergerak, bilangan asli dari 1 sampai dan seterusnya. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan untuk yang bagian D. Rumus suku ke N barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga ini 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kita lihat keterkaitan 1 dengan suku ke satunya 1 diapakan ya 1 itu? Sekarang kita lihat supaya dapat 1. Oh, bisa setengah dikali 1 adalah setengah. Kemudian 1 ditambah 1, 2. 2 kali setengah adalah 1. Kita coba apakah berlaku untuk 3 ini suku keduanya. Kita lihat keterkaitan, kita cari keterkaitan 2 dengan suku keduanya yaitu 3. Apakah juga berlaku ini? Kita lihat setengah dikali 2 itu 1. Kemudian 2 ditambah 1 adalah 3. 3 dikali 1 adalah 3. Karena kita cari lagi keterkaitan 3 dengan suku ketiganya yaitu 6. Diapakan 3 itu? Sekarang kita lihat, kita ikuti pola yang 2 suku sebelumnya. 3 ditambah 1 adalah 4. Kemudian 3 kali setengah adalah 1 setengah. 1 setengah kali 4 ya 6. Kemudian kita lanjutkan lagi keterkaitan 4 dengan suku keempatnya 10. 4 ditambah 1 5. Kemudian 4 dikali setengah adalah 2. 5 kali 2 adalah 10. Kemudian suku kelimanya keterkaitan 5 dengan suku kelima.
5 ditambah 1, 6. Kemudian 5 kali setengah adalah 2,5. 2,5 dikali 6 adalah 15. Dan seterusnya. Jadi rumus suku ke n untuk barisan bilangan segitiga adalah, lihat di sini setengahnya tetap ya, berarti setengah. Kemudian ininya bergerak sesuai dengan n-nya, berarti setengah n. Kemudian yang ini tetap ya, 1 tambah 1-nya tetap, berarti n tambah 1. Jadi rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan jumlah dari n ditambah 1 kemudian dikalikan dengan setengah n. Kita lanjutkan yang ke-6, rumus suku ke n untuk barisan bilangan persegi panjang. Bagaimana rumus suku ke n-nya? Di sini barisan persegi panjangnya 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Kita cari keterkaitan 1 dengan suku ke satunya. 2 di sini diapakan ya? 1 ditambah 1 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian keterkaitan 2 dengan suku keduanya 6 di sini. 2 ditambah 1 3, 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian keterkaitan 3 dengan suku ketiganya di sini 12 diapakan? Kita ikuti polanya. 3 ditambah 1 4, 4 dikali 3. Perhatikan di sini 1 1. Kemudian ininya juga 1. Kemudian ketika U2, 2 di sini, 2 di sini juga 2. Sedangkan 1 di sini yang ujung penambahnya adalah tetap 1. Kemudian 3 juga demikian, 3 3. Penambahnya tetap. Sekarang U4 bagaimana? Keterkaitan 4 dengan 20 ini apakah juga berlaku? 4 dikali 4 tambah 1 kita cermati. 4 ditambah 1 5, 5 dikali 4 20. Kemudian keterkaitan 5 dengan 30 kita lihat. Ya. 5 dikali 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 6, 6 dikali 5 adalah 30. Nah, sekarang perhatikan di sini yang tetap polanya di sini 1, kemudian di depannya ini bergerak sesuai dengan n-nya ya. Dan seterusnya. Jadi rumus suku ke n untuk barisan bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan jumlah dari n tambah 1 dikali n. G. Rumus suku ke n barisan bilangan persegi. Bilangan perseginya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kita cari lagi keterkaitan 1 dengan suku ke satunya di sini. 1 diapakan 1 itu? Oh, 1 pangkat 2. Kita cari lagi keterkaitan 2 dengan suku keduanya 4 di sini. Diapakan 2-nya? Kita lihat. 2 dipangkatkan 2. Nah, perhatikan dengan suku sebelumnya 2-nya tetap pangkatnya, kemudian yang bergeraknya adalah bilangan dasarnya ya. Sesuai dengan n-nya. Kemudian keterkaitan 3, suku ketiga ini ya, 3 ini dengan suku ketiganya 9 diapakan? Oh, 3 pangkat 2. Ininya sesuai dengan n-nya, pangkatnya tetap seperti sebelumnya. Kemudian keterkaitan 4 dengan suku keempat, apakah juga 4 pangkat 2? Ya, 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian keterkaitan 5 dengan suku kelima 25, apakah juga 5 pangkat 2? Kita lihat 5 pangkat 2 juga 25. Ya, perhatikan di sini polanya, keteraturannya tetap ya. Bilangan dasarnya berubah sesuai dengan n-nya, kemudian pangkatnya tetap 2. Jadi rumus suku ke n untuk barisan bilangan persegi adalah UN sama dengan n dipangkatkan 2. Bagaimana? Mudah bukan Ananda? Sekarang yang H, rumus suku ke n untuk barisan bilangan segitiga Pascal.
Ingat, ini barisan bilangan segitiga Pascal yang kita pelajari sebelumnya di video pertama. Ya, di sini dan seterusnya bisa dilanjutkan sampai barisan keberapa sesuai dengan kebutuhan kita. Lihat di sini baris pertama adalah 1. U1 sama dengan 1. Kita cari keterkaitan 1 ini dengan suku pertamanya. 1. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Sekarang barisan kedua adalah 1, 1. 1 ditambah 1 adalah 2, ya. Keterkaitan 2 ini dengan suku keduanya 2. Oh, 2 pangkat 1. Kemudian kita lihat baris ketiga, U3-nya adalah 1 tambah 2 tambah 1 adalah 4. Keterkaitan 3 dengan 4. Diapakan ya? 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Kemudian barisan keempat adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8. Keterkaitan 4 dengan 8 diapakan ya? 2 pangkat 3. Sudah mulai terlihat Ananda polanya? N-nya di sini? Belum? Kita coba satu lagi. Ini barisan kelimanya, U5-nya adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Jumlahnya adalah 16. Keterkaitan 5 dengan 16 diapakan ya? Oh, 2 pangkat 4 itu adalah 16. Terlihat 5-nya di sini Ananda? Ketika 1 ini 0. Ketika 2 ini 1. Ketika 3 ini 2. Ketika 4 ini 3. Ketika 5 ini 4. Berarti diapakan ini pangkatnya? Ya, N-nya dikurangi 1. Untuk baris ke-6 kita lihat 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Itu suku ke-6-nya adalah kita jumlahkan hasilnya 32. 32 ini kita kaitkan dengan 6. Bagaimana? 2 pangkat 5. Sekarang kita cermati di sini Ananda ya. Ketika U1 di sini pangkatnya 0. Ketika U2 pangkatnya 1. Ketika 3 pangkatnya 2. Ketika 4 pangkatnya 3. Dan seterusnya ya. Sudah nampak polanya? Ya, polanya dia N-nya dikurangi 1 ya. 1 dikurang 1, 0. Kemudian 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 1, 2 ya. 4 dikurang 1, 3 dan seterusnya. Jadi rumus suku ke N untuk barisan bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Demikianlah video kedua dari bab ke-1 pola bilangan, subbab pola dan suku-suku barisan bilangan. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video lainnya.